Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Yunus. Pak Yunus baru sadar atau baru tahu ya? Kan memang seperti itu Pak Yunus. Orang-orang yang mengaku sunnah, orang-orang yang mengaku salaf, kan memang seperti itu, suka menjas, suka menuduh orang lain yang tidak sama dengan dirinya sudah dianggap bukan ahli sunnah, manhajnya bermasalah, akidah murji'ah, akidah khawarij dan lain-lain. Kan memang seperti itu Pak. Orang itu bukan ahli sunnah, orang itu akidahnya, bahkan memang seperti itu kelompok itu Pak. Kelompok yang Anda bela selama ini. Baru sadar rupanya ente ya Pak. Nah, ketika ustadz-ustadz Anda yang lain selama ini mengharamkan yang namanya demokrasi, ikut cawi-cawi di dalam demokrasi itu haram, ketika ada salah seorang ustadz sunnahmu itu yang mencoblos, maka secara rame-rame mereka serentak mengeluarkan ustadz yang nyoblos itu dari ahli sunnah wal jamaah. Siapa diantaranya ustadz yang nyoblos itu? Yaitu Syafiq Rizal Basalamah. Berarti Syafiq Rizal Basalamah mengerjakan sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari ahli sunnah wal jamaah. Biasa itulah Pak. Orang-orang yang berbeda dengan orang-orang Wahabi memang dianggap bukan ahli sunnah, walaupun ustadznya sendiri. Apa Bapak juga nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ketika Ustadz Firanda menganggap gurunya Dzulkarnain M. Sunusi itu berakidah khawarij? Nggak tahu ya Pak. Dan bagaimana kelompok dari mereka Pak, kelompok audio salafi seperti Ba Abdu itu, Sewet dan lain-lain, ketika mentahdir, mengecap orang-orang yang tergabung dalam kelompok roja itu berakidah apa, bahkan dianggap sebagai ahli bid'ah. Belum tahu apa pura-pura nggak tahu Pak. Dan akhirnya Anda pun mengakui, menulis sebuah postingan di YouTube Anda. Walaupun ini bukan tulisan Anda, tapi ini kan di tulisanmu Pak. Bismillah, penyakit orang yang baru ngaji, by siswa Kusyon Danto. Siapa itu namanya? Begitulah Pak. Orang-orang kelompok Anda, orang-orang Wahabi itu baru ngaji aja sudah sok kayak mujtahid, menyalahkan ulama-ulama, imam-imam besar, disalahkan semuanya. Aduh Pak. Kita lanjut baca tulisannya ini ya. Ngeri lihat postingan beberapa ikhwan dan akhwat karena melihat seorang ustadz nyoblos pemilu langsung bilang mengeluarkan si ustadz dari manhaj salaf, hizbiyah dan sejenisnya. Padahal mereka sama sekali belum ada tabayun kepada si ustadz, atau mereka belum ada melihat aspek lain dan artikel fatwa ulama mengenai hal tersebut. Sudah saya bongkar, demokrasi itu diwajibkan oleh Utsaimin Pak, tapi tidak digubris oleh mereka, oleh kelompok Anda. Buktinya ustadznya sendiri yang nyoblos dikeluarkan dari manhaj salak itu. Jadi ingat dulu ada ustadz mengeluh, ada beberapa ikhwan yang dulunya adalah jamaah setia kajiannya mengeluarkan dirinya dari manhaj salaf disebabkan sebuah hal yang belum diketahui mereka. Gitulah memang, jangan terkejut Pak Yunus. Si ustadz sendiri bertanya-tanya, kapan juga saya keluar dan kapan juga saya masuk manhaj salaf? Jadi ingat juga kejadian ada kajian bubar di Jawa Barat karena kejahilan dan sempitnya wawasan jamaahnya kajian tersebut. Sejak kapan orang Wahabi itu luas wawasannya Pak Yunus? Kan memang sempit. Kisah ini dimulai dari sebuah acara walimahan yang diadakan salah satu ikhwan kajian dan mengundang ustadz yang biasa ngiji kajian mereka. Pada acara itu, si ustadz nampak berdiri sambil ngobrol dan minum. Kemudian hal tersebut dilihat beberapa ikhwan, dan ini menjadi materi gosip di antara jamaahnya kajian tersebut. Biasalah Pak, yang ngaku-ngaku sunnah, ngaku-ngaku salafi itu kan suka gosip, suka menyalahkan orang. Kebanyakan mencap si ustadz tidak menjalankan amalan sunnah yang benar karena minum sambil berdiri.
Aduh, ustadznya sendiri dijudge seperti ini. Padahal mereka tidak tahu bahwa ada beberapa hadis menyebutkan kejadian di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minum dengan berdiri, sehingga banyak ulama tidak sampai mengharamkan minum sambil berdiri. Kalaupun ada tingkatannya mungkin baru makruh aja, Allahu a'lam. Aduh, Pak, kan memang gitu. Makruh saja dikerjakan aswaja, ini bid'ahnya minta ampun, Pak. Ya, rasain tuh, kena ustadznya sendiri sudah. Akibat isu ustadz ingkar sunnah di kalangan mereka, awalnya makin berkurang jamaah yang hadir di kajian si ustadz. Lama-lama bubar, syukurin, Pak. Kenapa bubar ya, Pak Ustadz? Lama-lama bubar karena tidak ada yang datang. Semua kejadian ini membuat saya ingat nasihat Ustadz di kajian kami. Kata beliau, kalau mengaji itu pertama ilmunya untuk kita amalkan, bukan mudah memvonis orang lain. Ya, kenyataannya kelompok Anda selalu memvonis orang lain kok, Pak. Bisa jadi ketidaktahuan kita akan ilmu membuat salah dalam menilai sesuatu. Banyak orang yang baru mengaji terjangkit penyakit seperti ini. Ya, begitu, betul, cocok sekali, Pak. Kelompok orang-orang Wahabi memang seperti itu, baru ngaji saja sok pinter padahal goblok. Itu sama halnya dengan pendekar baru turun gunung dari padepokan silat. Ketika ada daun bergerak saja sudah dikeluarkan jurus silatnya, padahal enggak perlu juga. Daun itu tidak menantang dia untuk berkelahi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari hal seperti ini. Amin. Aduh, Pak. Seperti itu semua orang Wahabi. Masa Anda nggak tahu, Pak Yunus? Semoga tulisan ini bermanfaat sebagai nasihat bagi penulis dan pembacanya. Amin. Mudah-mudahan orang Wahabi sadar bahwa mereka itu sebenarnya masih bodoh tentang ilmu agama. Makanya nggak ada orang Wahabi yang mau diajak diskusi. Boro-boro mereka bisa baca kitab teks yang nggak ada harkatnya, nggak ada maknanya. Sudah begitu berlagak seperti mujtahid. Bahkan Pak Yunus sendiri ini beberapa kali saya ajak diskusi mingkem. Nah, ini gambarnya Ustadz Sunnah yang dikeluarkan dari ahli sunnah oleh jamaahnya gara-gara nyoblos